Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nadia, NIM 220586, kelas RA5, semester 3, mata kuliah Teori Ekonomi, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTM, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu bab 1 tentang sejarah ilmu ekonomi. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam pengaturan pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena aliran pengguna proses ini. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Franz Engels, serta aliran institusional dan pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen DKK dan kemudian oleh para Nobel Doctrineur. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya, oleh karena itu sangatlah tidaklah mudah untuk membuat suatu definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis yang meliputi ilmu ekonomi. Yang kedua ada definisi ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan atau peraturan-aturan hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan definisi dari ahli ekonomi atau ekonomi menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang penguasa sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Lanjut ke bab 2, yaitu tentang perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evolusi dalam sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Jadi perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Dan faktor-faktor perkembangan ekonomi yaitu terdiri dari 5. Yang pertama SDM, yang kedua SDA, yang ketiga budaya, yang keempat modal, dan yang kelima iptek. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik, yang kedua teori non-klasik, yang ketiga teori neo-Keynes, yang keempat teori ekonomi baru, dan yang terakhir yaitu teori historis. Lanjut ke bab 3 yaitu tentang pengertian elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkatan elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Selanjutnya ada pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Menurut Daniel 2002, permintaan demand adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu pasar, sementara pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara produsen dan konsumen atas barang-barang ekonomi. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang dan atau jasa yang diminta oleh konsumen dan harga barang atau jasa. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dipesan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan bahwa jika harga suatu barang meningkat, permintaan untuk barang tersebut juga menurun dan sebaliknya. Lanjut ke bab 4 yaitu tentang pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dinilai oleh seorang dalam melakukan kegiatan seperti
mencari, membeli, mengevaluasi untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda, seperti contohnya berperan sebagai influencer, proprietor, dan lain-lain. Lanjut, macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada teori mikro, yang kedua ada teori psikologis, yang ketiga teori antropologi, dan selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen dibedakan menjadi dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan nilai guna kardinal, yang kedua pendekatan nilai guna ordinal, dan yang selanjutnya yaitu jenis perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Peter dan Olson 2010, terdapat dua jenis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat rasional. Dari kedua jenis tersebut mempunyai ciri masing-masing. Bab 5 yaitu tentang pengertian biaya dan pemasukan. Menurut Supriyatno 2008, yaitu biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. MI soalnya volume produktivitas atau produksi penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Dan yang selanjutnya yaitu ada tentang hubungan penerimaan dengan barang jual. Apa sih penerimaan berhubungan dengan unit barang yang dijual? Maka bila perusahaan tidak menghasilkan dan menjual barang, maka tentu saja perusahaan nol. Sebaliknya, semakin banyak jumlah barang terjual, semakin besar penerimaan, sehingga kurva penerimaan berupa garis lurus tak terhingga. Akan tetapi, terkadang ada juga kasus di mana penerimaan yang justru akan makin menurun seiring bertambahnya jumlah penjualan. Hal ini tentu saja dikarenakan faktor permintaan atas barang dan atau juga karena faktor keberhasilan promosi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.